Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam Morning Bright pada pagi hari ini. Nah, hari ini adalah seri terakhir dari seri kita tentang Simon dari Kirene. 2 hari lagi kita akan memperingati akan kematian Tuhan Yesus di dalam Jumat Agung. Dan sekali lagi saya katakan kenapa saya pilih orang bernama Simon dari Kirene ini. Karena dia dicatat di dalam Alkitab satu-satunya adalah ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dan akhirnya dialah yang menggantikan Tuhan Yesus untuk memikul salibnya menuju ke Bukit Golgota. Nah, kita sudah belajar dia adalah seorang yang bernama Simon dan berasal dari Kirene, ya. Kemudian dia juga dipaksakan untuk memikul salib Yesus, bahkan tanpa dia sebetulnya inginkan, ya. Karena memang di dalam peraturan dari Romawi pada waktu itu mereka bisa saja memaksa orang untuk melakukan hal-hal yang dimaui atau dipaksakan oleh tentara itu. Dan Tuhan Yesus pun pernah memakai atau mengutip akan hal itu, yaitu ketika dia mengatakan di dalam Matius pasal 5 ayat 41, siapa yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Nah, itu seperti itulah, ya. Artinya pada suatu saat kamu pasti akan bisa dipaksa untuk melakukan sesuatu atau berjalan, membawa barang, membawa beban yang berat, ya, sejauh 1 mil. Tapi kau juga boleh lakukan itu sejauh 2 mil bahkan, yang menunjukkan kesungguhan hatimu, menunjukkan kerelaan dirimu, ya. Itulah yang dilakukan oleh Simon dari Kirene ini. Nah, yang ingin saya ajak Bapak Ibu Saudara mempelajari dari dia adalah bahwa dia bukan saja dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, tapi dia akhirnya percaya dan menerima Tuhan Yesus, bahkan bertumbuh imannya, ya. Dia menjadi seorang pemimpin dari gereja zaman mula-mula, yaitu ketika dia ada di Antioquia yang disebut sebagai Simeon orang Niger itu, ya. Dia menjadi orang yang sangat dihormati, bukan saja dirinya, tetapi coba perhatikan di dalam Injil Markus, ya, pasal 15 ayat 21, yang dimana dia disebutkan di sana, pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene. Nah, ada satu frase penjelasan yang tidak dimiliki oleh Injil-Injil yang lain atau catatan dari 4 Injil yang lain, ya. Yaitu apa? Dia adalah ayah Alexander dan Rufus, ya, yang baru datang dari luar kota, ya. Kenapa Markus di sini mencatat bahwa dia adalah ayah dari Alexander dan Rufus? Siapa mereka? Coba kita belajar, ya. Akhirnya kita bisa melihat dari surat Roma pasal 16 ayat 12, surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, ya. Nah, ini adalah bagian terakhir dari surat Roma, surat yang ditujukan kepada jemaat di Roma. Katakan di situ ada disebutkan nama-nama orang yang diberi salam oleh Rasul Paulus, ya. Roma 16 ayat 12 katakan, salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan, ya. Salam kepada Persis yang kukasihi yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan, ya. Ini orang-orang yang sangat berjasa sekali. Maka itu Rasul Paulus menyebutkan mereka, bukan saja namanya, tapi apa yang sudah mereka kerjakan. Dan lihat ayat yang ke-13, ya. Katakan salam kepada Rufus. Ingat, siapa nama Rufus? Yaitu anak dari Simon dari Kirene yang disebutkan di dalam Injil Markus tadi, ya. Jadi dia mengatakan apa? Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan. Jadi kita lihat, ya, bahwa apa? Rasul Paulus saja mengetahui bahwa Rufus ini bukan anak orang sembarangan. Dia tahu sejarah dari ayahnya, yaitu Simon, ya.
Maka dia katakan Rufus dia adalah orang pilihan dalam Tuhan dan salam kepada ibunya. Ya. Rupanya Paulus di sini juga menaruh satu respek hormat kepada ibunya, yaitu istri dari Simon. Katakan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Kenapa demikian? Dia sangat menghormati karena apa? Karena Paulus dan Barnabas ketika mereka itu mulai berangkat untuk diutus dalam misi di Kisah Para Rasul pasal 12 atau 13 itu, di situ yang menumpangkan tangan, yang mengutus mereka, itu salah satunya adalah Simeon orang Niger atau Simon orang Kirene. Maka itu artinya apa? Bahwa istrinya ini adalah salah seorang seperti ibu gembala mereka. Ibu gembala bagi Paulus, orang yang hebat. Simon dari Kirene akhirnya menjadi apa? Orang yang menjadi berkat bagi orang lain, anak-anaknya juga dididik dengan begitu baik, bahkan boleh menjadi orang yang dihormati di dalam kehidupan orang-orang percaya. Ya. Kiranya Tuhan tolong kita sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya. Menjelang hari Jumat Agung ini, kita juga boleh mengoreksi diri kita sendiri. Apakah kita sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan? Apakah kita sudah diubahkan oleh Tuhan? Apakah keluarga kita boleh sungguh-sungguh boleh menjadi saksi Tuhan? Dan Tuhan tolong kita memasuki masa Jumat Agung ini, bahkan Prapaskah ini, dengan hati yang sungguh siap untuk koreksi oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan, dan dipimpin oleh Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Morning bright. Let your light be bright in Christ.